Saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu karena pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif. Acara pertama kita akan awali dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipandu oleh Ibu Dwi. Kami persilahkan. Bapak Ibu, marilah kita semua tenangkan hati untuk mengikuti doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran yang saya anut, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa pemilik napas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus kegiatan yang akan berjalan pada hari ini Tuhan Yesus dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa. Mendengarkan sambutan dari Bapak Abed Julius SPD. Kepada Bapak Abed Julius SPD kami persilahkan. Ibu Natali selaku moderator. Sebelum aksi nyata ini ya nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Ina Lisnawati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu nanti dalam kesempatan ini yang nantinya akan ada beberapa hal berkaitan dengan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang ini nanti akan banyak hal yang berpengaruh sangat baik di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam dunia pendidikan yang ada di SMP kita. Budaya positif ini yang nantinya akan kita pakai, ya, yang kita gunakan dari guru sama guru, lalu dari guru ke siswa, begitu sebaliknya siswa ke guru. Dan ini juga nanti sebagai aksi nyata yang mungkin kedepannya akan kita terapkan dalam beberapa hal, dalam kesempatan di kelas, di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan sebaik-baik mungkin. Mungkin ketika dalam sesi tanya jawab silakan ada sesuatu yang belum dipahami, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu Ina Lisnawati selaku CGP Angkatan 10 SMPK 2 WR Supratman Barong Tongko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abed Julius yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ina Lisnawati SPDGR. Kepada Ibu Ina Lisnawati kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Baik ya. Sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi saya terkait dengan budaya positif. Ini adalah salah satu materi pada modul 1.4 yang harus saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Jadi gunanya adalah untuk membangun pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi menghadirkan pendidikan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu adalah tujuan dari kegiatan ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke forum diseminasi ini, kita buat kesepakatan dulu. Kita buat kesepakatan bersama dulu ya. Yang pertama di sini saya sudah tuliskan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu bisa menambahkan kesepakatan ini. Apa kira-kira yang mau ditambahkan di sini? Mungkin bisa dibantu Ibu Ani. Mau menambahkan terkait dengan kesepakatan kita ini? Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan. Oke, kita tambahkan menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, dibantu
kira-kira satu lagi deh, biar titik-titiknya habis. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Baik, terima kasih Ibu Ani dan juga Pak Bernard yang sudah menyampaikan kesepakatan. Ini kesepakatan kita bersama ya Bapak Ibu, jadi present di atas. Oke, itu terus bawah, present lagi. Ya. Jadi ini kesepakatan kita dalam forum ini, yang pertama menjadi pendengar yang baik, lalu menyampaikan pendapat kita nanti dengan sopan dan menghargai orang lain. Ini kenapa saya sampaikan di awal, ini ada kaitannya dengan materi nanti Bapak Ibu ya. Ada kaitannya dengan materi. Kita lanjutkan. Jadi tujuan dari forum ini Bapak Ibu yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif supaya apa? Supaya murid kita ini dapat belajar dengan aman dan juga nyaman. Saya punya permainan. Ayo kita main dulu. Judul permainannya, cobalah buka. Cobalah buka. Mungkin Pak Abed bisa bantu dengan Pak Tio. Ya, karena ini harus berpasangan. Cobalah buka. Kalau sendiri nggak bisa. Berpasangan Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Buka. Oke, ya duduk. Semuanya ya, kan ini berpasangan ya. Oke. Bapak Ibu, permainannya begini ya. Jadi yang sebelah kirinya, yang sebelah kiri kan dua orang ya. Yang sebelah kirinya itu menggenggam tangannya begini. Genggam tangannya begini ya, yang sebelah kirinya. Ya, kiri. Yang sebelah kiri, orang yang di sebelah kiri menggenggam tangannya begini. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan ya. Bapak Ibu, kita genggam tangan kita begini. Lalu Bapak Ibu bayangkan di dalam sini, dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sangat berharga bagi Bapak Ibu. Digenggam yang erat, ya, digenggam yang erat. Lalu teman sebelahnya, nah ini tugas teman sebelahnya adalah mencoba membuka genggaman temannya. Boleh dirayu, boleh coba dibuka paksa, ya. Pokoknya bagaimanapun caranya teman ini harus membuka, gitu ya. Nah teman yang lainnya ini, pokoknya harus mempertahankan, ya kan? Harus mempertahankan, oke? Nggak bisa terbuka. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya saya kasih. Ini tadi yang berkomentar duluan Pak Abed. Saya kasihkan ke Pak Abed. Bagaimana Pak Abed? Apakah Pak Abed bisa membuka tangan Pak Tio? Tidak bisa. Mungkin sesuatu berharga tidak mau dikasih ke saya. Oke. Ada hal berharga dari Pak Tio tidak mau dikasih ke Pak Abed. Oke. Sekarang saya kasih pertanyaan ke Pak Tio. Kenapa Pak Tio tidak mau membuka tangan Pak Tio? Karena hal tersebut sangat berharga, tidak bisa saya berikan kepada siapapun dan siapapun tidak boleh melihatnya. Begitu, Bu. Terima kasih ya. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya terjawab ya. Jadi salah satunya tidak bisa meminta temannya untuk membuka. Benar ya? Tidak ada yang mau membuka tangannya tadi ya? Tidak ada. Walaupun bagaimana caranya dirayu, dipaksa tadi tidak mau. Bapak Ibu, hal ini ya berkaitan dengan kontrol diri. Jadi Bapak Ibu, kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tidak bisa. Kecuali kita membuka diri, bersedia untuk dikontrol. Barulah orang bisa mengontrol kita. Itu makna dari permainan kita ini tadi. Jadi tidak ada yang bisa kontrol kita. Kitalah yang mengizinkan mereka untuk mengontrol. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan murid kita Bapak Ibu. Begitu dengan murid kita. Kita tidak bisa kontrol mereka. Kalaupun bisa, itu karena mereka membuka diri. Bersedia untuk kita kontrol. Jadi Bapak Ibu saya akan sampaikan sedikit tentang teori kontrol ini menurut Dr.
William Glasser, dia ini adalah seorang psikiater dan juga pakar pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang sering kita lakukan Bapak Ibu yang itu ternyata adalah ilusi kontrol saja. Yang pertama yaitu kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak ada yang bisa mengontrol. Kecuali murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Itu yang pertama. Lalu ilusi yang berikutnya lagi. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sekali lagi itu ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, terutama yang wali kelas pasti pernah merasakan ini ya kan. Bapak Ibu ini sudah ceramah di depan, kasih penguatan. Mungkin Ibu Natali sebagai pembina OSIS kan sudah pernah di depan menyampaikan bla bla bla, ini yang baik, ini yang tidak baik, bagaimana bersikap baik dan sebagainya. Namun nyatanya Bapak Ibu, anak-anak akan tetap mengulang apa yang mereka perbuat itu. Jadi itu semua hanya ilusi. Karena apa? Mereka tidak mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Begitu. Lalu ilusi yang berikutnya. Nah, ini paling sering guru lakukan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apa yang kamu lakukan itu salah. Begini loh yang benar. Atau kita kadang berkata begini, ibu kecewa dengan kamu. Atau kadang-kadang ada juga bahasa seperti ini, nanti kamu besarnya mau jadi apa kalau begini. Itu kan membuat orang merasa bersalah. Harapan kita dia dapat berubah, dia dapat bertanggung jawab, tapi nyatanya itu ilusi. Buktinya anak kita yang itu tadi tetap dia akan melakukan hal yang sama. Ilusi Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, nah ini yang paling sering juga, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mama sering memaksa anaknya karena merasa dia punya hak. Saya orang dewasa, saya punya hak untuk menentukan. Itu tadi. Itu sekali lagi ilusi. Kalaupun anak kita atau murid kita itu mengikuti perintah kita, omelan kita ini diikuti, itu karena mereka mengizinkan diri mereka untuk kita kontrol. Bapak Ibu, apa yang sering kita lakukan selama ini, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah, itu masuk ke stimulus respon Bapak Ibu. Stimulus respon ini adalah suatu sikap di mana kita menanggapi sesuatu itu, menganggap sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba, sebentuk responsif lah seperti itu ya. Jadi semuanya tidak bisa dikontrol, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol ini sesuatu yang bisa, segala sesuatu itu sebenarnya bisa kita kontrol. Seperti tadi yang permainan kita di awal ya. Jadi perbedaannya, ini saya sampaikan, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi nyatanya kebutuhan setiap orang berbeda. Ada yang butuh duit, ya kan? Ada yang butuh perhatian. Mungkin Pak Bernard butuhnya kasih sayang, seperti itu. Itu beda, semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang butuh makan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang punya perspektif yang berbeda, gambaran berbeda. Maka kalau kita menganggap bahwa semua orang memiliki atau melihat sesuatu yang sama, kita pasti akan mencoba untuk mengubah orang untuk berpandangan sama seperti kita. Itu salahnya. Kita akan membuat orang berpandangan sama seperti kita, mencoba mengubah mereka. Seharusnya kita apa? Berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti contoh terhadap anak-anak, kita berpandangan bahwa kalau anak-anak tuntas KKM, maka mereka ini berhasil. Anak-anak punya pemahaman berbeda. Mungkin saja mereka berpikir begini, kalau saya menyelesaikan tugas ini, mau itu nanti nilainya bagus atau tidak, itu saya sudah keren, sudah berhasil, begitu ya. Itu pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita. Lalu yang berikutnya, ini yang berkaitan langsung ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak terlambat, kita menganggap anak ini berbuat salah.
Padahal mereka punya tujuan. Ada suatu tujuan, ya. Kenapa mereka terlambat? Tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang memberi mereka perhatian di rumah. Saya mendapati kasus itu, Bapak Ibu. Saya mendapati kasus itu setiap pagi, anak yang sama yang terlambat. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Bapak Ibu pun seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol kita. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Begitupun sebaliknya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal. Sering dilakukan, ya kan? Baik itu di rumah maupun di sekolah. Kalau sudah pakai bahasa halus tidak mau, mulai pakai kekerasan. Pemaksaan. Nah, itu nyatanya ini tidak berfungsi, Bapak Ibu, tidak efektif. Yang diinginkan apa? Kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi, berdiskusi dengan anak untuk membuat pilihan-pilihan baru, begitu. Lalu ini yang sering kita terapkan juga, model berpikir menang kalah. Guru paling sering ini. Siswa salah, guru yang benar. Itu paling sering ini. Harusnya kita mengambil pola berpikir yang begini, menang-menang. Belum tentu siswa kita salah. Ada banyak kasus yang ternyata sumber kesalahannya itu dari kita sendiri. Ternyata seperti itu. Itu yang diinginkan di teori kontrol ini, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin menanyakan terkait kira-kira nih, kalau semuanya ini bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, bisa nggak kira-kira budaya positif itu muncul di lingkungan kita? Bisa, oke. Lalu, kalau itu bisa, sebenarnya budaya positif ini apa sih? Budaya positif ini. Ada tidak barang ini di sekolah kita? Apakah sudah ada ini di sekolah kita? Mungkin Ibu Natali bisa membantu, kira-kira budaya positif itu apa? Baik, untuk menurut saya budaya positif itu merupakan di mana kita bisa menerapkan hal-hal baik kepada siswa-siswi kita. Contohnya saja, jika berangkat ke sekolah, kita sering menyalahkan anak-anak datang terlambat. Sementara tanpa kita sadari, kita sebagai guru juga sering terlambat. Nah, itu menurut saya termasuk ke dalam salah satu budaya positif yang harus dirubah pandangan yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Natali ya. Jadi memang seperti itu, budaya positif di sekolah itu tidak hanya oleh murid ya, tetapi seluruh warga sekolah. Artinya apa? Semua kita, murid dan Bapak Ibu guru karyawan, semuanya. Namanya budaya sekolah. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, adakah sudah budaya positif di sekolah kita? Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Norma. Adakah Ibu? Menurut saya ada. Oke, bisa sebutkan contohnya Bu. Seperti 3S. 3S Estimasi. ya, senyum sapa salam. Iya, Ya, betul. seperti itu. Terus apa lagi kira-kira? Kira-kira apa? Sepertinya itu. Oh, ini. Iya. Ada 3S ya, 3S itu budaya positif juga di sekolah kita. Jadi senyum, sapa, salam, bersikap ramah terhadap orang lain. Mungkin Pak Abed bisa bantu, ada lagi Pak? Sebenarnya banyak hal yang tanpa sengaja kita lakukan berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat. Itu adalah budaya positif. Lalu mendengarkan terlebih dahulu ketika siswa membuat kesalahan dan mendengarkan dulu alasannya kenapa dan apa tanpa memberikan sanksi terlebih dahulu. Itu adalah budaya positif yang sudah kita terapkan. Mungkin itu hanya sedikit contoh saja, tetapi banyak saja sudah kita lakukan. Benar sekali ya, sebenarnya sudah banyak budaya positif di sekolah kita ini yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Kita menyadari itu semua. Jadi budaya positif ini sudah kita mulai jalani. Hanya saja memang ada beberapa hal yang memang perlu continue diperbaiki, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, ini 3S tadi ya, yang disebutkan Ibu Norma. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita harus mampu membangun budaya positif di sekolah. Kita sudah mulai ya, sudah mulai membangun itu.
Di mana budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berupa yang pertama itu disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita, dan juga segitiga restitusi. Ini akan saya bahas Bapak Ibu ya, akan saya gali lebih jauh. Terkait disiplin positif. Kalau disiplin kita tahu ya, apa itu disiplin ya. Kita sama-sama sudah tahu disiplin itu yang seperti apa. Disiplin positif berarti arahnya ke arah positif gitu ya. Jadi penerapan dari disiplin positif ini sendiri itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran internal, kesadaran dari dalam dirinya untuk menjalankan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah muncul di sekolah kita. Mungkin bisa dibantu Pak Biran. Apa saja Pak kira-kira Pak? Nilai-nilai kebajikan yang muncul di sekolah kita ini. Nilai-nilai yang sudah muncul, nilai-nilai kebaikan sudah muncul di sekolah kita, terutama pada peserta didik ya. Anak-anak sudah bisa menghargai guru dan tenaga kependidikan, itu salah satunya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang kita lihat ya, kalau Pak Biran melihatnya menghargai. Jadi anak-anak sudah bisa menghargai sesamanya, Bapak Ibu guru, sesama mereka juga. Lalu hal lain lagi yang menjadi hal positif yang sudah kita jalani, yaitu adalah kedisiplinan, ya kan? Kedisiplinan di mana anak-anak itu juga sudah mulai bertanggung jawab juga terhadap perilaku mereka, pilihan-pilihan mereka, seperti itu. Lalu penerapan dari disiplin positif ini Bapak Ibu, dia lebih ke arah disiplin diri. Jadi dirinya pribadi ya, diri pribadi dia dikontrol, dia mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Jadi disiplin diri itu akan membuat murid melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari dalamnya. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh hukuman, tidak akan terpengaruh oleh pujian. Jadi dia benar-benar melakukan sesuatu karena dia memang ingin melakukan itu. Dia benar sadar bahwa itulah nilai yang baik yang harus dia lakukan. Itulah maknanya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, kita punya banyak sekali nilai-nilai yang sudah kita jalankan di dalam sekolah ini, nilai-nilai kebajikannya. Tapi semuanya itu kembali ke sini. Ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter. Kalau yang Bapak Ibu sebutkan tadi seperti Pak Biran sebutkan tadi, menghargai itu masuk ke bagian berkebinekaan global ya kan, saling menghargai seperti itu. Lalu kita juga kan kegiatan keagamaan rutin masuk ke beriman dan bertakwa seperti itu. Kenapa dia ke sini masuknya? Karena inilah yang bisa terukur di rapot kita. Nah, gitu. Jadi tujuannya ke sini, kembali ke sini, ke profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya itu kembali ke sini. Bapak Ibu, ini motivasi, kita motivasi. Saya mau tanya ke Pak Bernard. Pak Bernard, apa yang memotivasi Pak Bernard datang sebelum jam 7.30 ke sekolah? Yang pertama, karena memang di sekolah punya aturan bahwa masuk sekolah itu belum jam 7:30 masuk sekolahnya. Jadi siswa maupun guru harus lebih awal datangnya, sebelum jam 7:30 tuh sudah datang ke lingkungan sekolah. Itu aja Bu. Terima kasih Pak Bernard. Berarti bisa saya katakan kalau misalkan saya bikin jam 8, berarti Pak Bernard juga akan datang jam 8 begitu ya? Tidak juga. Oke.
Kita kan punya aturan begini ya Bapak Ibu di sekolah kita, wajib hadir ke sekolah itu kan kalaupun tidak ada jam itu minimal 3 jam berada di sekolah. Bagaimana kalau saya cabut aturan itu? Apakah Bapak Ibu akan tetap hadir ke sekolah setiap hari? Saya minta pendapat Miss. Kalau pendapat saya pribadi, saya akan tetap hadir, kecuali saya memang berhalangan, ada yang harus saya kerjakan, saya tidak akan hadir. Tapi seperti biasanya ya, kalau saya tidak ada yang perlu saya lakukan di luar, meskipun saya jam kosong hari itu, saya pasti akan tetap ada di sekolah. Baik, terima kasih Miss. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan motivasi kita dalam bertindak. Kenapa kita datang pagi? Karena kalau datang lewat dari jam itu akan kena teguran kalau sering. Benar ya? Itu motivasinya karena kita takut akan hukuman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran diri penuh, ya Bapak Ibu. Ini ada 3. Itu masuk ke yang ketiga ini. Kalau kita sadar penuh, mau itu jam berapapun masuknya, kita atur diri kita sendiri, kita kontrol diri kita sendiri untuk masuk tepat waktu. Nah itu, tanpa takut nanti dipanggil Bu Ina, nanti kena SP ya, tanpa takut seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut Bu Ina natapnya lain di meja piket, takut dapat SP gitu ya. Untuk mendapatkan penghargaan. Wah, saya semangat ini kalau ada cuan-cuannya. Nah, ini motivasinya. Lalu yang ketiga, ini kalau kita ya benar-benar motivasi itu datang dari diri kita. Karena kita sadar bahwa nilai-nilai itulah yang baik yang kita percaya. Kalau kita masih menggunakan motivasi yang pertama dan kedua ini Bapak Ibu, ini masuk ke motivasi eksternal dari luar. Maka begitu pula dengan anak-anak murid kita. Maka peran kita di sini adalah mengubah motivasi mereka yang eksternal ini menjadi motivasi internal yang ketiga, ya. Itulah peran kita. Kita merubah mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Bapak Ibu, guru mapel ataupun wali kelas pasti pernah sebelum memulai pas tahun ajaran baru ya biasanya kan, pas masuk kelas pasti pernah membuat kesepakatan bersama murid ya, pernah? Pernah ya kan? Apa saja aturan di mapel saya? Atau buat kesepakatan di kelas? Apa aja aturan kelas kita? Harus kelasnya bersih dan segala macam. Itu masuk Bapak Ibu sebenarnya ke sini, ke keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini di mana kita berperan. Jadi kita sebagai gurunya itu berperan mewujudkan ini. Ya, mewujudkan ini. Bapak Ibu, saya lihat memang sudah mulai mewujudkan ini ya di kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini biasanya berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan ini berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, itulah. Beda dengan peraturan kelas. Itu bedanya. Ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas ini kesepakatan kita dengan siswa. Kalau peraturan itu salah satu pihak saja yang membuat. Begitu. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, semua lanjut. Semua yang kita lakukan itu Bapak Ibu ya, semuanya yang kita lakukan, tingkah laku kita, tingkah laku murid kita, itu semuanya tujuannya di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Mari kita bahas bersama, apa saja 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu makan tiap hari, benar ya? Benar, itu masuk ke sini. Kenapa kita makan tiap hari? Karena kita mau bertahan hidup, ya kan? Walaupun diet tetap makan. Benar ya, Bu Nat? Benar.
Lanjut, yang berikutnya. Nah, ini. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga dirasakan murid kita. Makanya kalau ada murid kita yang dia caper, tingkahnya aneh-aneh jadi kelas. Biasanya dia butuh penerimaan. Gitu. Lalu yang ketiga, penguasaan. Pernah pasti di kelas Bapak Ibu ada siswa yang dia sok jago, ya kan? Sok jago, sok berkuasa. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Dia butuh pengakuan dari teman-temannya. Begitu juga anak-anak yang suka membuli. Karena dia butuh pengakuan bahwa dia orang yang hebat dan sebagainya. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Lalu yang keempat, kebebasan. Ada anak-anak kita ataupun kita pribadi, ya. Kita pribadi tidak suka kalau diatur. Kita suka membuat pilihan. Itu kebutuhannya. Kita harus bebas membuat pilihan kita. Tidak diatur si A, si B. Lalu yang berikutnya kesenangan. Nah ini sering nih, biasanya kelas 7 ini sering. Kesenangan, karena apa? Sering usil, ya kan? Usil, dia cuma senang-senang aja. Senang aja ganggu temannya. Apalagi kalau temannya nangis, senang sekali. Nah itu masuk kesenangan, ya. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mungkin Pak Esa, adakah tanggapan Pak Esa setelah 3 materi ini tadi? Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk pendapat dari saya. Ini alangkah baiknya memang baik untuk kita laksanakan di sekolah dan sebagian besar sudah kita lakukan, terutama untuk kebetulan kan sekolah kita ini sekolah Katolik dan saya lihat di sini lebih ke arah toleransinya tinggi. Terus kenapa saya bilang demikian? Karena ada beberapa siswa yang juga Muslim, guru-guru Muslim, dan saya rasa sekolah kita ini sangat menjunjung tinggi untuk beberapa tadi materi yang sudah disampaikan seperti menghormati, terus menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Esra. Pak Esa ya. Pak Esa. Oke. Mohon maaf Pak Esa. Namanya sama. Mirip-mirip sedikit. Oke. Ya begitu ya. Memang tadi yang pertama tentang disiplin positif itu sudah mulai kita jalankan. Kemudian keyakinan kelas. Guru mapel sudah mulai menerapkan, lalu wali kelas juga sudah mulai menerapkan. Lalu kebutuhan dasar manusia ini kita semua, setiap perilaku kita itu karena kita berusaha memenuhi ini. Itu yang harus kita pahami bersama. Anak-anak juga begitu. Mereka melakukan sesuatu karena ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi hal ini, menghadapi orang yang ingin memenuhi kebutuhannya ini tadi, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, paling sering dilakukan ya, kita berperan sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu menghukum siswa? Pernah ya. Silahkan kamu tidak mengerjakan tugas. Nanti pulang sekolah, kamu ketemu saya, kamu kerjakan dari sekian sampai nomor sekian. Itu penghukum. Ya. Lalu yang kedua, kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Sering, ibu kecewa sama kamu. Nanti kalau orang tuamu tahu bagaimana perasaan mereka. Sering kita lontarkan kata-kata begitu. Itu kita di sini, mengambil posisi kita, membuat anak itu merasa bersalah. Lalu yang berikutnya, teman. Ini sering juga, saya lihat memang keakraban kita dengan murid itu tinggi ya. Jadi posisi teman. Posisi teman ini baik, tapi dia tidak bisa membawa anak untuk bertanggung jawab, untuk memilih, mencari solusi. Itu seorang teman. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membantu anak mendukung perilakunya yang tidak baik. Itu tadi. Itu teman. Ya kan? Melindungi, berusaha untuk melindungi kalau teman ya kan? Nah di situ, kalau kita Bapak Ibu guru, ada anak-anak berbuat salah, tidak apa-apa nak, nanti Ibu selesaikan. Nah ini sudah posisinya teman. Anak tidak akan mampu bertanggung jawab. Karena apa? Kita melindungi. Begitu. Lalu yang berikutnya, pemantau.
Pemantau ini, misalkan Bapak Ibu di meja piket lihat anak, ini kamu nih sudah 4 kali terlambat. Setelah ini nanti menghadap guru BK. Itu pemantau, berdasarkan data-data dia. Kemudian yang terakhir, ini sebagai seorang manajer. Manajer ini dia akan berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dialami siswa itu. Dia berkolaborasi bersama-sama, cari solusinya bareng-bareng. Begitu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, yang seharusnya kita terapkan itu yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, yang mana? Ya, kita harusnya menerapkan yang kelima ini. Kadang-kadang kita terapkan Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita terapkan, tapi kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang kita lebih ke sini ya, teman dan pemantau, lebih ke situ. Tapi kita sudah kadang mulai terapkan ke sini. Lanjutkan, kita mencoba terus untuk mencapai di sini, untuk konsisten ya di sini, di nomor 5. Jadi Bapak Ibu, ketika guru berperan atau mengambil kontrolnya sebagai seorang manajer, ini guru itu membantu murid untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia tidak melindungi, tapi dia membantu siswa untuk mempertanggungjawabkan dengan cara mencari solusi. Jadi solusi itu tidak dari kita, tapi dari anaknya sendiri. Kita mengarahkan. Seperti itu. Itu posisi sebagai seorang manajer. Nah, dalam posisi sebagai seorang manajer ini, dia mengacu penerapannya pada yang namanya restitusi. Restitusi ini kolaborasi antara guru dengan siswa untuk memecahkan permasalahannya, mencari solusi, ya. Sehingga apa? Siswa itu punya identitas positif. Dia punya kesadaran dari dalam dirinya, apa yang harus dia lakukan. Ketika nanti dia mendapati permasalahan berikutnya, yang lain, nanti dia akan mandiri, dia akan mencoba bertanggung jawab, dia akan mencoba cari solusi. Seperti itu. Jadi dia continue, dia jangka panjang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, penerapannya ini. Efeknya. Kalau singkat, sering kita lakukan yang singkat. Kita kasih hukuman, anaknya jera. Tapi apakah dia bisa menyelesaikan permasalahannya? Tidak. Ya, tidak. Begitu. Jadi ketika peran kita sebagai manajer ini tadi kita gunakan, maka kita dapat menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam penerapan penyelesaian masalah siswa. Ya Bapak Ibu, ini bisa kita terapkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan ini. Walaupun tidak semua langkahnya, tapi pernah Bapak Ibu terapkan. Baik itu kepada anak Bapak Ibu di rumah, ataupun kepada siswa-siswi kita di sekolah ini. Atau kepada teman kita. Pernah Bapak Ibu terapkan pasti. Jadi ada 3 tahapan, makanya namanya segitiga, karena dia ada 3. Ini kalau Ibu Dewi tahu sekali, ini segitiga apa Bu? Sama kaki ya? Ya kan, sama kaki. Segitiga sama kakinya. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan siswa, lalu Bapak Ibu menyampaikan begini. Ketika ada anaknya terlambat misalkan ya. Ibu juga pernah kok terlambat. Jadi itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah mengalami itu. Dapat dari saya, ini alangkah baiknya memang baik untuk kita laksanakan di sekolah dan sebagian besar sudah kita lakukan, terutama kenapa saya bilang demikian, karena ada beberapa siswa yang bukan muslim, berguru muslim, dan saya rasa sekolah kita sangat menjunjung tinggi untuk beberapa tadi materi yang sudah disampaikan seperti menghormati, terus menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Wajib hadir ke sekolah itu kan kalaupun tidak ada jam itu minimal 3 jam berada di sekolah. Bagaimana kalau saya cabut aturan? Apakah Bapak Ibu akan tetap hadir ke sekolah setiap hari? Tidak ada keputusan. Kecuali saya memang berhalangan, ada yang harus saya kerjakan, saya tidak akan masuk. Tapi seperti biasanya ya, kalau saya tidak ada yang perlu saya lakukan di luar, meskipun saya jam kosong hari itu, saya pasti akan tetap hadir di sekolah. Terima kasih. Pemaparan materi yang sudah diberikan, tentu saja banyak pengalaman dan ilmu baru yang kita dapatkan pada hari ini. Harapannya semoga kita bersama-sama dapat menerapkan untuk sekolah
materi selanjutnya doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak Tio. Kami persilakan. Kita jangan nanti untuk berdoa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria Bunda Suci, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami, terutama pada pembelajaran dan pemaparan modul pada hari ini. Senantiasa ini menjadi kekuatan dan menambahkan ilmu wawasan kami semua, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik. Ya Bapa, ya Bunda Maria, mohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua, para guru dan para tenaga pendidikan yang ada di tempat ini. Senantiasa selalu sehat agar mereka bisa menerapkan apa yang menjadi harapan kami bersama. Serta yang selalu kegiatan kami berikutnya, baik dalam jalan pulang maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus.